Halo, selamat malam Foodpreneur Indonesia. Ketemu lagi dengan Foodies on Sharing. Di malam ini saya akan mengundang salah satu teman saya yang mungkin yang sangat ahli dalam hal invest-investan gitu loh, gitu kan? Karena kemarin-kemarin kayaknya ada juga beberapa orang yang bertanya apa? Oke, kita tunggu. Dari mana aja nih? Coba absen dulu dong. Hai hai. Buat teman-teman nanti yang mau nanya di kolom Q&A ya, gitu. Karena kalau di komen takutnya nanti tenggelam, gitu. Jadi semoga malam ini diskusi ngobrol-ngobrol kita bisa betul-betul bermanfaat. Kita tunggu Mbak Adelia untuk connect sama kita ya. Oke, ditunggu ya. Dari mana aja nih? Dari kota mana aja? Salam dari Palembang. Yuhu. Pontianak. Ada yang dari luar negeri nggak nih? Halo, halo. Buat teman-teman nanti jangan lupa ini ya pada nge-screen cap terus nge-upload ya. Kita tunggu. Salam dari Pekanbaru. Halo. Halo Aji. Weh, miliuner Tangerang loh. Jaksel. Ada yang dari Jepang. Dari mana tuh? Aji, Jakarta Utara. Oke, Ji. Maestro kopi kita. Halo, halo. Hai. Hai, loh, ada kok suaranya doang yang muncul ya. Loh, Gambarnya muka belum kamu. muncul. I can only see my face bahkan sekarang, kayak. Gimana Waduh, nih? kenapa nih ya? Sebentar, biasa-biasa. Sebentar, sebentar. Coba aku cancel, aku add lagi ya. Sebentar. Oke, siap. Oke, aku cancel dulu. Ditunggu ya. Surabaya hadir, Tegal. Wow. Nah, itu dia akhirnya muncul wajahnya. Hai Adel. Hai. Bagaimana kondisi? Tetap sehat? Sehat. Sehat. PSBB ya? WFH. Iya, udah berapa lama ya? Udah 2 bulan kayaknya di rumah. Lebih. Kalau aku buka dulu. Selamat malam Foodpreneur Indonesia. Hari ini kita memang ada di program Foodies on Sharing dalam rangka bulan Ramadan. Jadi kita akan sharing terus-terusan setiap hari, menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya pasti akan ngasih banyak informasi untuk semua foodpreneur di Indonesia. Foodies, F&B, culinary platform in Indonesia. Nah, oh ya, mungkin kenalan dulu kali ya sama Mbak Adel ini. Mbak Adel ini siapa sih sebenarnya? Aku Kenalan sekarang. dulu deh, dikit deh. Hai, jadi aku Adele, sekarang lagi jadi Strategic Communications Manager di Alpha JWC Ventures. Kita venture capital yang invest di startup-startup. Ada beberapa yang makanan. Kalau tahu kopi kenangan, kalau tahu gula, Lemonilo, that's our investment. So my role itu part of it working with the portfolio companies to help their brand building, marketing, and everything. Part of it is working with the firm. Oke. Mungkin ya, aku coba terjemahin bahasa Indonesia lebih Oh gampang yes, dikit. oh, sorry. Template-nya bahasa Inggris. It's okay, gak apa-apa. Jadi Mbak Adel ini strategic communication-nya Alpha JWC bukan JW. Alpha JWC Ventures itu sebenarnya adalah Ventures itu apa ya? Sebuah perusahaan yang mungkin bergerak untuk mencari perusahaan-perusahaan yang untuk di funding, bener ya? Untuk Yes, kita pengelola dana pihak ketiga. Nah, betul gitu. Jadi penyambung ke investor lah, kurang lebih kayak gitu ya. Benar. Begitu. Kita menginvestasikan uang investor. Betul, ke teman-teman yang punya startup, usaha. UKM bisa nggak sih disebut startup? Nggak bisa ya? Sebenarnya startup itu balik lagi sih ke pengertian orang-orang sendiri. Jadi kayak
ada yang bilang startup tuh teknologi doang, ada yang bilang apa. Tapi kalau buat kita di Alpha, startup itu yang penting yang punya potensi untuk berkembang kayak very significant, berkali-kali lipat dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada perusahaan tradisional. Itu yang kita bilang startup. Jadi uh, nggak nggak usah pakai teknologi keren, kayak kopi kenangan it's a coffee. It's new retail but produknya kopi kan sebenarnya. It's still a Iya. startup karena growth-nya yang kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya kalau teman-teman yang bisnisnya masih tergolong UKM, sebetulnya jangan berkecil hati lah ya gitu, karena sebetulnya yang paling penting itu adalah punya potensi di masa depan gitu ya, benar Yes. kan ya? Ya. Oke, sebentar. Komennya aku matiin dulu nih, kayaknya ada yang ini. Jadi teman-teman, aku matiin dulu komennya, nanti setengah jam sebelum off akan aku nyalain lagi. Jadi kalau yang buat mau nanya nanti di kolom Q&A di bawah. Nah, oke. Aku mulai ya. Sorry nih teman-teman, aku biasanya ngetik dulu pertanyaannya, jadi nyontek. Biar nanti nggak ngeblank. Nah, ini kemarin juga ada sebenarnya yang nanya-nanya. Sebenarnya dari Adele bisa nggak sih ngasih sedikit bocoran ya? Maksudnya kan investor itu kan ada macam-macam ya tipenya ya. Kira-kira kalau boleh dikategoriin gitu ya, tipe-tipe investor yang ada di Indonesia itu kayak apa aja sih? Kalau tipe-tipenya tuh biasanya berdasarkan seberapa besar dana yang mau dikeluarin sama investor ini. Oke, Ada yang namanya angel investor, itu personal. angel investor Ya, personal. biasanya itu investor yang paling awal-awal gitu, baru bisnisnya baru mulai, dia kasih investasi, di situ namanya angel investor. Baru Uh, biasa sih terus? perorangan. Jadi angkanya biasanya nggak gede-gede amat. Abis itu biasanya kalau startup mereka baru ke venture capital. Di situ yang untuk startup, untuk yang untuk kayak seri A, B, C, mereka yang tetap yang mau growth tinggi, biasanya mereka ke venture capital. Ada juga abis venture capital, biasanya kalau misalnya udah gede banget nih, mereka ke private equity. Ini Hmm. dealnya gede, lebih gede, kayak kalau misalnya rumah sakit apa segala yang udah gede banget, mereka baru ke private equity. Tapi Hmm. ada institusi lain yang bisa invest juga, ada bank, ada dari multi finance, ada dari government. Terus investor-investor ini juga yang penting adalah mereka punya apa ya namanya investment mandate-nya beda-beda. Ada yang khusus untuk startup, ada yang khusus misalnya mereka cuma mau ke sektor teknologi apa. Ada juga yang maunya debt, jadi kayak ada juga yang maunya equity. Jadi uh, banyak banget sebenarnya jenisnya. It really depends kalian tuh nyarinya yang mana, maunya yang kayak gimana. Uh, I believe there's always something for apa ya, there's always uh, one thing for another gitu. Jadi butuhnya apa, maunya apa, jodoh tuh selalu ada gitu loh sebenarnya kalau Oke, investor. berarti investor juga sebenarnya kayak jodoh-jodohnya cocok-cocokan gitu ya. Iya loh, beneran loh. Kalau misalnya kayak investor itu beneran kayak jodoh, karena kayak you can tick all of the boxes, kayak oh gue maunya orang kayak gini kayak gini kayak gini ya. Tapi akhirnya kalau nggak cocok ya, ya nggak jodoh gitu. Atau timingnya salah, beneran kayak jodoh sih. Oke, nah, oke berarti tadi kalau boleh diulangin lagi, sebenarnya kan berarti investor itu tergantung dari besarnya berapa. Ada yang kalau yang paling awal banget namanya angel investor atau perorangan, Mm-mm. bener ya. Itu Mm-mm. kemudian yang kedua itu ada venture capital yang seperti Alpha JWC mungkin ya, Yes. bener ya. Oke, sama ada Mm-mm. lagi yang kalau udah gede banget itu ada yang namanya private equity. Tapi sebetulnya Mm-mm. kan yang namanya investor juga nggak melulu institusi yang tadi kita sebutin, bisa juga Mm-mm. finance atau bank. Yes. Bener ya? Oke, nah, Ya. oke lanjut nih. Terus investor tipe apa sih sebenarnya yang cocok untuk bisnis yang baru mulai dengan omset di bawah 150 juta per bulan? Nah, ini balik lagi nih sebenarnya. Uh, Pertanyaannya bukan investor yang macam apa, tapi pertanyaannya harus sebenarnya kayak do you really want to grow big atau enggak? Karena kalau dulu dulu tuh pas awal-awal orang tuh banyak banget yang nanya gimana caranya dapat funding VC Nah, iya, buat makanan segala macam. Sebenarnya iya bener. balik pertanyaannya adalah bukan kayak gimana caranya dapetin investor untuk bisnis kalian, tapi pertanyaan pertamanya adalah kalian is this the right game for you? Karena uh, nggak apa ya, itu bukan jalan buat semua orang. Ini bukan kayak mengecilkan ya, tapi kayak ada bisnis-bisnis yang pengen
jadi masif, jadi gede. Ada juga yang kayak enggak, gue mau jadi kayak semacam seniman, ngerti gak sih? Kayak Iya, iya, iya. ada kan kayak kalau kita ngomongin kopi, nggak semua toko kopi mau jadi kopi kenangan. Ada juga yang mau kayak very specialized in coffee yang kayak I don't know, Artisan, kayak artisan. teman-teman gue yang kayak yang artisan banget ya, gue mau asamnya kayak gini nih segala macam Iya, kayak udah. iya, 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 Nah, iya, iya. dari situ kalau misalnya kalian udah tahu trajektorinya kayak di situ kita Putus-putus, Tadel. Sorry, sorry. Putus-putus. Halo, halo. Halo. Putus kayaknya Mbak Adelnya. Halo. Bentar, saya coba re-invite ya. Sebentar. Kayaknya kita invite ulang. Coba kita invite ulang ya, Mbak Adelnya. Ditunggu ya. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Jadi tadi aku coba summary sedikit ya. Berarti tadi ada 3 tipe investor. Itu ada angel investor. Sebetulnya kalau teman-teman mau di invest pun sebenarnya nggak harus lewat 3 investor itu. Ada juga bank sama multi finance. Sebentar. Sebentar ya. Oke, kita tunggu ya. Masih waiting. Waiting for connection. Connecting. Nah, oke. nah hai Sorry tadi. Oke, boleh dilanjutin tadi tentang apa? Nggak semua orang pengen usahanya membesar. Misalnya kalau kopi nggak semua orang pengen jadi kopi kenangan. Ada juga yang pengen artisan. yes, uh, and there's nothing wrong with that juga sebenarnya, Ya, karena orang-orang tuh dulu suka banyak yang nanya juga ya, suka ngerasa tuntutannya adalah to grow as big as possible. Enggak ya. juga, karena kayak Gordon Ramsay juga restorannya nggak kayak McD gitu, but it doesn't mean that he's not good kan. Jadi di situ dari situ baru deh kita cari lagi investornya mau kayak apa. Kalau misalnya mau mau dengan growth yang super gede, let's go with the VC route. Tapi with great power comes great responsibility. Karena Betul. iya, Iya. karena masalah tidak berakhir dengan duit ditransfer, beneran kayak it's just a start of a new problem gitu loh. Itu yang orang-orang suka 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 mikir kayak iya gimana caranya kita bisa dapat uang terus tapi kayak iya abis dapat investment stres itu lebih tinggi loh daripada kayak you control your own business. Ya. Karena targetnya jadi nambah gitu. Kalau dulu Karena itu duit orang kan sebenarnya, kayak there's no free money, itu harus dipertanggungjawabkan. mungkin kalau dulu kalau lu punya sendiri sih benar-benar gue suka-suka lah mau ngapain gitu kan. Tapi begitu ada investor kan artinya si investornya itu pasti punya sebuah target tertentu yang dia setting yang harus lu fulfill kan ya. At the end kayak gitu kan Iya. maksudnya. Nah, makanya balik lagi ke omset 150 juta ini. 150 juta ini tuh sebenarnya kalau misalnya if you wanna go the startup route, it's okay 150 juta sebenarnya. Ya. Karena banyak kok startup yang cash negatif di awal gitu. Kayak, tapi the thing is nggak apa-apa omsetnya kecil, tapi
ada trajektorinya. Mungkin oke 100 sekarang 150 juta, bulan depan kita bisa dapat 450 juta dan say dalam 1 tahun kita bisa dapat 1 miliar. Nanti di situ kita baru mau masuk visi, dapat injeksi dana, kita bisa grow gede-gedean, it's okay. Di situ kita baru bisa oke, kalau misalnya kalian emang milih jalur visi. Tapi kalau misalnya emang maunya apa ya, emang maunya lebih chill aja, investment banyak kok, nyari uang tuh nggak cuma dari investor institusional gitu, bisa dari angel investment, bisa dari bisa juga angel investor itu juga apa ya, bukan duit doang gitu, ada yang bisa strategik, yang bisa kayak ngasih tempat-tempat di mana Oh iya, ya iya, iya. itu sebenarnya lebih berguna, kadang-kadang bisa dapat tempat bagus di mall dibandingin daripada orang ngasih duit berapa miliar tapi kayak nggak bisa bantuin apa-apa. Network kali ya, link ya, Yes, mungkin network ya. link, atau bisa Ya, kasih kayak ngasih resep yang jauh lebih bagus ke kanan, that's another investment kan. ya benar, benar banget gitu. Jadi Atau harus dulu duit gitu ya. atau juga bisa P2P lending, kan ada banyak kayak Modalku gitu, dia P2P lending tapi emang buat UMKM Hmm, hmm. gitu. Jadi Iya, banyak iya. kok, banyak cara untuk mencari Tapi sana. P2P lending itu berarti sifatnya investment juga ya? Atau bukan? Bukan investment tapi debt sih Oke. sebenarnya. Debt ya, pinjaman, Mm-mm. pinjaman ya. Pinjaman, Gitu. Nah, ya, pinjaman kan bentuknya bukan investasi berarti ya kalau Karena P2P. ya biasanya kalau misalnya untuk kayak investment yang personal juga ada yang suntikan dana kayak minta equity kan, ada juga yang minta Ya, jaminan. ya benar, benar, Uh, benar. Oke, nah ini Del, mungkin boleh nggak sedikit dibocorin ya sebetulnya kalau apa? Kalau investor-investor, sorry, kalau usaha yang sebenarnya diminati sama investor-investornya Alpha JWC itu yang kayak apa sih? Kasih bocoran dong, boleh nggak? hmm, bentar, Tipe-tipe bentar. bisnis kayak apa sih gitu? Oke, kalau tipe bisnis, balik lagi ke tadi kita ngomongin startup itu apa. Jadi yang emang growth potensialnya itu tinggi banget. Kalau bisa kayak 10 kali, 20 kali lipat grow dalam waktu setahun, it's really great. Karena we're in the business of that gitu. Kalau misalnya if you're looking, kalau kayak naik cuma kayak 10%, 20%, that's not the VC game. Oh, I see. Kita tuh emang kayak, apa ya, ini tuh kayak steroid gitu. Makanya Apa tadi sih? kayak steroid gitu loh, suntikan steroid. Oh, Jadi dana dari VC itu untuk grow-nya harus cepet. That's why you're a startup. That's why we're our business. Kita bantuin kalian gimana caranya dapetin target itu. But it's gonna be very very stressful. ya, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Mm-mm. Jadi gini, jadi sebenarnya ada nggak sih misalnya bukan panduan ya, apa namanya staging di mana kalau kan teman-teman kita kan banyak kan anak orang-orang UKM ya gitu ya. Jadi sebenarnya ada nggak sih misalnya kapan gitu waktunya kita nyari investor gitu? Apakah misalnya kita harus buktiin dulu bisnisnya bisa jalan, atau misalnya sejak awal buka bisnis, atau misalnya bisa dari pas bisnisnya baru 1-2 outlet langsung bisa apa sih minta investment, atau misalnya kita let's say misalnya harus bikin dulu misalnya sampai 5 atau 10 outlet jalan bagus misalnya setahun, itu baru kita datang ke visi. Itu Sebenarnya gimana? nggak ada apa ya, nggak ada hard science-nya sih. Balik lagi ke foundernya siapa, balik lagi ke jenis bisnisnya apa. Karena kita ada yang invest di company yang benar-benar baru ide, ada yang baru pilot, misalnya kayak ada yang baru pilot kayak ini nih ternyata oke kok, apa ada juga yang udah cukup lama. Jadi it really goes back, banyak banget faktornya. Jadi kayak I cannot say harus ya kayak tunggu setahun dulu atau gimana. Kayak Kopi Kenangan waktu itu I think masih baru kayak 10-an outlet when they just started. Gue inget banget gue bikinin press release mereka, pas kita mau launch itu kayak ada 15, terus sorry kayak nulis 15, terus kayak nambah lagi kayak within the two, apa ya, kayak bikin press release itu dua minggu, angka itu udah kayak dari 13 jadi 17 toko gitu, kayak secepat itu. Dan itu dalam waktu setahun. Tapi kayak gula pas kita invest kayak baru 5 outlet. Jadi balik lagi sih sebenarnya, bisnisnya apa, foundernya kayak gimana. Jadi tahapan itu benar-benar
it really depends juga jadi sebenarnya what we always say that we invest in founders first. Jadi Nah, kalau berarti misalnya jadi kalau misalnya jadi deh kalau misalnya siapa ya, kalau Gordon Ramsay datang gitu kayak gue mau buka warteg nih, gue mau bikin kayak 1 juta warteg di seluruh dunia, tapi gue belum punya cabang apapun, kayak because it's Gordon Ramsay, we're gonna we believe that the product will be good, we know he's gonna execute, so kemungkinan besar we're gonna be interested in his idea. Nah, oke, berarti tadi kan sempat disinggung ya, berarti kan tergantung dari model bisnisnya seperti apa sama siapa foundernya ya. Yes. Tadi, nah, model bisnis itu juga bukan model bisnisnya juga harus ada kayak product market fit-nya. Jadi product market fit itu sebenarnya jadi kayak barangnya itu diterima nggak sih di masyarakat dan orang mau bayar nggak sih sama produk itu, dan whether it's gonna stay in the long run. Karena sekarang kayak satu orang bikin kopi, semua bikin kopi. Satu bikin bubble, semua bikin bubble. Tahun lalu semua orang punya martabak kan. Benar. Jadi jadi kalau misalnya sekarang semua orang bikin banoffee, semua orang bikin mentai. Jadi kayak if you're gonna do something, make sure it's kalau misal itu seasonal, it's really good that it's gonna stay for a long time. Kalaupun itu nggak seasonal, make sure ada produk yang terus-terusan keluar supaya orang tetap lagi mau balik, karena kalau especially in F&B business volatile banget kan ininya, orang tuh kayak gampang banget keganti tren, trennya akan terus balik sih sebenarnya, kayak ya mungkin tahun ini enggak, terus tapi kayak 3 tahun lagi, tapi kayak ya selama 3 tahun kan you're gonna have to make money juga kan. Jadi itu that's the product market fit-nya, ada yang orang yang mau beli, it's gonna there in a long time. Terus sama yang penting sama ini sih unit economics-nya, kayak kalian tuh bisa profitable nggak sih sebenarnya, kayak karena in the long run ya, in the long run, karena kalau balik lagi dari sudut pandang startup, orang tuh pasti mikirnya kayak startup bakar uang ya, tapi kan kita bakar uang at some point kita harus profitable untuk balikin lagi uangnya kan. Iya. Nah, berarti sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya peran dari seorang founder dalam dipertimbangkan untuk di invest atau enggak? I think it's really big, kayak big ya. Iya, kalau I don't know with other VC ya, tapi kalau di Alpha itu tadi kayak we always invest in founders first, karena karena bisnis model bisa ganti, peraturan pemerintah bisa ganti, tiba-tiba nggak boleh makan keju atau gimana, who knows kan, atau kayak tiba-tiba PSBB kayak gini, terus kayak ya gimana. Jadi tapi yang bisa kita rely on adalah si foundernya. Kalau misal kita yakin foundernya ini bisa execute, whatever happens, kalian bisa pivot, kalian bisa apa, tapi this person will lead the company ke depannya, bisa maju, bisa dapetin orang-orang yang lebih bagus. Karena kayak it takes a good leader to make something big sih. Nah, ada lagi nih pertanyaannya, lebih ke gini, kalau misalnya ada orang yang pengen diinvest lah, let's say gitu ya, itu tuh sebenarnya ada step-stepnya, atau misalnya atau karena Alpha JWC misalnya kenal sama memang circle tertentu, makanya dia bisa pick up dari sana, atau emang ada mekanisme untuk apply misalnya? Kita tuh I think around 80% dari deal kita tuh referral sih, referral dari kayak network siapa kena siapa. Kita juga selalu kita datang ke event, kita datang ke apa sih, kompetisi. Kita juga punya di Alpha tuh di websitenya, if you go there ada untuk contact us atau gimana di info@alphajwc, itu kita nerima banyak banget, ratusan pitch deck tiap minggunya. Jadi jadi ada yang outbound, ada yang inbound, tapi emang akhirnya yang lebih sering kita yang lebih sering kita explore lebih jauh tuh biasanya yang referral, karena kayak they know someone who we know gitu loh. Jadi it's human sih, kayak balik lagi kalau misalnya kita lagi dicariin pacar nih,
mendingan kenalan, Iya, iya, ya iya, iya. mendingan ketemu di jalan atau mendingan kayak temannya teman kan. Iya, iya, benar, Lebih benar. kayak at least oke, garansinya ada nih orang ini gitu. Kalau dia bilang kayak orangnya baik, oke, fine, lebih lebih gampang dipercaya kan. Iya. Nah Bisa makanya itu nanya-nanya kayak dulu ya. iya, that's why sebenarnya networking itu penting banget, kayak Iya. datang ke event, kayak uh, kenalan tuh nggak harus kenalan banget yang benar-benar teman dekat, tapi kayak ketemu, ada kok beberapa startup yang kayak tiap kali ke event ketemu dia terus gitu, tapi at some point kayak iya deh, Lo iya lagi kita lah ya. ngobrol. Ya mungkin mungkin sekarang nggak diinvest, tapi karena kita ketemu lagi tahun depan, kondisinya kita udah beda, kondisi dia udah beda, terus kayak oke, kita ngobrol lagi, oh ternyata make sense kok yang kemarin dijelasin, mungkin bisnisnya dia udah berkembang atau gimana gitu sih, just be everywhere aja. Berarti berarti buat teman-teman UKM kalau misalnya mau ketemu jodoh gitu ya sama investor, itu berarti harus rajin-rajin apa ya, beredar kali ya, beredar ke Beneran sih event-event yang beredar, terus sifatnya mungkin ngobrol-ngobrol ya. sama sama pemain lain juga penting sih sebenarnya, karena uh, kayak cek ombak gitu loh sebenarnya, ini masuk akal nggak sih, apa gimana sih, belajar dari yang lain. Hmm, 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 hmm. Nah, kalau buat, nah ini kali ini buat teman-teman UKM ya gitu. Apa aja sih yang harus disiapin agar investor tertarik ya kan? Mungkin kalau ngomongin apa ya, kalau ngomongin pacar-pacaran tuh kan, berarti lo harus ya harus cakep lah gitu lah ya. Kalau untuk teman-teman UKM kira-kira nih untuk menarik investor itu mereka harus dandannya apa aja sih yang harus dandanin? Yang pertama, bisnis plan-nya harus jelas sih, mau ngapain, mau kemana dalam jangka waktu dekat dan menengah, where you wanna go, uh, sama jadi biar tahu sebenarnya orang yang kita tuju ini pas atau enggak, dan kita ini kayak kita tuh bahkan sebelum ngobrol kita udah tahu dari awal kita bakal cocok atau enggak. Jadi the business plan should be there. Uh, karena kalau misalnya udah ketemu investor pun terus kayak kita nggak tahu kalian mau ngapain, terus kayak ya lo aja nggak tahu mau ngapain, gimana gue bisa bantu. Iya benar. Iya kan. Iya, iya benar-benar. Kalau Terus ini apa? Apalagi so? ini sih, historical apa sih, kayak financial report itu penting Hmm. banget, karena I know when the business is small kadang-kadang suka kayak udahlah nanti aja, yang penting duit nggak hilang. Tapi kalau laporan keuangan yang nggak rapi, mah ada yang tahu duitnya hilang apa enggak kan sebenarnya. Bisa Ya benar. makanya itu kalau bisa serapi mungkin. Ya mungkin belum bisa audit, tapi paling nggak double checking lah. Mungkin belum bisa pakai KP, tapi Iya ya ya. I know udah ada Iya ya. mahal juga kan, tapi at least Mahal. jelas kayak AR-nya di mana, ngitungnya pakai apa, udah bayar pajak apa belum, terus kayak waste-nya ada berapa, itu sih. Jadi supaya kita bisa tahu sebenarnya ini bisnisnya jalan apa enggak, karena uh, balik Sehat lagi, apa enggak gitu ya. sehat apa enggak, karena investor uh, ujung-ujungnya kan kayak kalau kita mau ngasih uang ya kita harus tahu uang itu mau diapain. Ya benar, Nah, benar, jadi benar. business plan, historical sama yang projection ke depannya mau kayak gimana. Gitu sih sebenarnya, sama yang penting juga proof of concept. Jadi uh, orang tuh percaya nggak sih sama produk yang mau dijual, produk yang mau dijual atau akan dijual ini, kayak ada yang beli nggak sih? Uh, terus Hmm? ada yang mau invest lebih awal atau enggak? Kayak kalau misalnya udah mau, misalnya mau ke apa ya, mau ke investor institusional, ada angel investor nggak sih sebelumnya, atau kayak would you put your money on that? Hmm, hmm, hmm. Karena kita juga apa ya, it's a proof of concept gitu. Kalau misalnya ada orang lain yang bisa percaya sama produk ini, jadi kita nggak betting sendirian kan sebenarnya. Not Hmm. saying that it's a gamble, tapi kayak we want to be convinced as well as possible. Hmm, hmm, hmm. Ya, 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 ya. Berarti lebih ke business plan sama historical financial report ya. Mm-mm. Jadi berarti punya laporan keuangan yang rapi super banget itu kewajiban lah ya. Bener gak? Iya sih, karena kayak banyak banget bisnis rusak dan bisnis kayak deal nggak jadi itu gara-gara laporan keuangan yang nggak benar. Kayak oh ternyata ada fraud, oh ternyata ada apa, dan kalau Ya, misalnya bisa dari awal kayak well, uh, kalau bisa dari awal rapi, ya kenapa enggak? Karena terlepas dari kalian akan dapat investor atau enggak, you're gonna need it ya, anyway. benar, benar, benar. Nah,
sekarang masuk nih ke bahasan tentang gini. Sebenarnya ya ini kan sebenarnya ada kekhawatiran juga ya dari teman-teman gitu. Kalau gua diinvest tuh nanti diatur-atur atau enggak gitu kan. Nah, ada nggak sih misalnya apa ya? Kalau normalnya nih sebenarnya untuk saham founder, owner sama investor itu berapa persen sih? Eh, berapa persennya nggak balik lagi sih sebenarnya ke tiap deal-nya dan ke tiap round-nya. Biasanya sih around kayak 10-20% di tiap round. Tapi nanti kan akan top up. Correct me if I'm wrong ya, tapi biasanya sih segituan kayak ketika top up kan akan terdilusi. Ya. Makanya it's so important untuk founder to keep a significant majority in the first few rounds. Karena kalau misalnya dari awal mereka udah ngasih kayak angelnya, mereka ngasih banyak banget nih, mereka tinggal pegang kayak 20%. Nanti ketika mereka mau mereka mau raise fund, mau Yang funding kedua. yang kedua, Ya, terus kayak leverage-nya apa? apalagi apalagi mau dibagi. Belum lagi kan nanti harus kayak bagi untuk ESOP, untuk karyawan ya segala macam. Jadi angka jelasnya itu balik lagi ke kesepakatan awal dan kalau dicari ada kok kayak sebenarnya market comparable-nya biasanya berapa. Tapi make sure kalau di round-round awal foundernya masih harus pegang signifikan majority. Berarti tadi sekitar 10-20 lah kalau misalnya mau di round-round awal ya. Itu Harusnya udah maksimal ya. juga kali ya. 10-20 itu maksimal banget kali ya. Biasanya gitu sih segituan. Oh, biasanya segituan ya. Nah, terus yang tadi gitu pertanyaan selanjutnya itu adalah apakah dengan ada investor kita sebagai pebisnis akan diatur-atur tadi itu kekhawatiran. Oh iya, itu waktu itu terakhir kali kita bikin event tuh orang tuh langsung kayak datang, iya nanti kalau dapet duit investor diatur ya gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Balik lagi, that's why you need to keep the significant majority kan, karena investor bisa jadi ngasih uang banyak, tapi yang paling tahu bisnisnya siapa sih? Foundernya kan. Iya. Ya, that's makanya sebenarnya majority untuk founder tuh penting banget di awal-awal. Nanti kalau investornya udah rame itu urusan belakangan, tapi di awal tuh you need to keep that amount kan. Nah, balik lagi sebenarnya diatur atau enggak, balik lagi ke arrangementnya sebenarnya. Kalau tadi gue bilang kayak there's no such thing as free lunch. Makanya sebelum nerima uangnya make sure dulu terms sama conditionsnya tuh apa. Kalau di VC biasanya kalau misalnya dia ngelit roundnya dia mau ada di board. Oh iya, ada yang gitu. Boardnya ya. itu board of advisor, board of directors, apa itu harus jelas dari awal semua orang role-nya apa. Jadi nggak ada nanti tiba-tiba protes kok ini ngatur-ngatur. Ya kalau lo kasih dia misalnya kayak 3 dari 4 board seat, what do you expect kan sebenarnya? Yeah. Tapi biasanya kalau misal kayak investor yang lebih gede kayak PE gitu, biasanya mereka ambil kayak majority, mereka punya stake yang itu untuk take over the business and restructure everything. Makanya kayak itu kalau udah PE ya. Makanya balik lagi ke deal masing-masing. Kalau angel investor bisa lebih kayak advisor. Ya. Karena personal biasanya. Kalau divisi pun di board pun kita juga it's a board of yang di atas gitu loh. Jadi kita nggak nyuruh kalian harus ngapa-ngapain kayak makanya balik lagi mau diatur atau enggak, two things from me sebenarnya. Investor itu harusnya jangan cuma ngasih uang tapi bantuin, harus value add. Whether you see bantuin as diatur atau enggak, itu masalah yang harus dinegosiasikan karena makanya riset itu penting sebenarnya karena ada visi yang hands on kayak di Alpha tuh kita hands on, kita bantuin if you need anything let us know, kita akan bantuin, kita akan support ada yang bantuin rekrutmen, ada yang kayak I help with the marketing, ada yang bantuin di finance. Itu kalau buat kita itu support, tapi mungkin ada juga yang mikir kayak gue nggak mau digangguin sama sekali, gue maunya duit aja. Mungkin buat mereka support itu adalah diatur. Makanya that's why kayak research kan. Kenapa? Kalau misalnya yang lu maksud tadi bantuin itu means masuk ke dalam struktur organisasinya atau di luar? Bantuin tadi. Balik lagi ke dealnya, tapi biasanya kalau Alpha sih kita nggak masuk ke dalam. Oh, nggak ada di nggak ada di struktur organisasi. Nggak, kita tetap investor, kita partner. Kita lebih take advisory role. Kayak kita ngobrol mau tiap minggu, mau tiap apa, we can do that.
tapi it's still your company. Oh, I see. You take all Tapi the sebenarnya, decision, it's still your nggak company. nggak semua visi kayak Alpha ya. Ada juga yang misalnya dia naruh orang di board of director tuh ada ya sebenarnya. Ada kok, ada yang jadi gue baru ngerjain tugas nih sebenarnya. Jadi kalau di visi itu ada yang tipikal abis kasih just for the money, namanya financier. Ada yang kayak mentor yang kayak whatever unit datang aja ke kita. Ada yang lebih aktif. Aktifnya itu ada yang kayak kalau kita advisory, kita bantuin. Ada juga yang install people. Jadi ini tuh kayak ya makanya coba cek dulu investor yang kalian mau deal itu tipenya kayak gimana, dan kalian rela seberapa digangguin ya sama investor ini. Kayak iya, masalahnya kayak mau kalau diatur tuh menurut gue kayak it's such a negative word karena it's a partnership after all kan. Kayak kita tuh nggak mau, kita niatnya sama kok, kalau situ cuan kita juga cuan kan sebenarnya. Iya dong. Iya, makanya kayak sebenarnya dari awal makanya semua harus clear partnership-nya akan seperti apa. Iya benar. Nah, kalau Alpha JWC ya punya nggak sih misalnya program untuk let's say kayak semacam apa ya, pembinaan untuk startup misalnya, itu ada nggak sih? Atau kalau udah diinvest baru dibina? Atau ada yang kalau program sih invest? Kalau program kita belum ada dari internal, tapi kita selalu ada di banyak event dan program gitu. Kayak kalau misalnya apa ya namanya, kayak accelerator, inkubator, selalu banyak kok yang undang kita, mau ngajarin valuasi, mau ngajarin branding, whatever. Banyak kok, tinggal kayak just contact us if you need it. Biasanya kita di situ. Jadi kayak kita juga kalau misalnya ada kompetisi apa, kita ngobrol di sana, dan kayak nanti kita follow up, kita ngobrol lagi kayak how we can help. Terus kalau misalnya untuk yang intens gitu ya, you have to be in the network, karena resource kita kan juga terbatas. Kalau misalnya kayak semuanya kita bantuin juga nggak fair kan sama buat portfolio company kita. Tapi we try to give back to the community as much as we can sih, makanya kita suka muncul di mana-mana. Untung timnya gede. Ada teman UKM yang nanya gini sih, Mbak, kalau misalnya ini kan kalau bisa beredar berarti kan lebih di kota-kota besar kali ya, lebih ke Jakarta dan sekitarnya gitu. Nah, ada kemungkinan nggak sih chance untuk misalnya kalau si UKM ini startup di Banjarmasin misalnya, atau di Pontianak, itu ada nggak sih kemungkinan chance mereka, apakah mereka harus apply, atau misalnya bener-bener dari awal banget lah kalau misalnya nggak ada di looping circle kalian? Ada nggak bisa sih kok sebenarnya, kita nggak menutup kemungkinan untuk invest di tempat-tempat yang di kota yang di luar Jakarta, di luar Jabodetabek. Tapi mungkin emang sekarang opportunity yang ada lebih banyak di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung gitu kan, karena ini chicken and egg banget sebenarnya. Kayak kita mau yang di luar, tapi yang di Jakarta juga masih banyak yang kita ketemu duluan. Tapi if you have a really good like business plan, kayak ambitious goals and everything, just let us know. Dan karena mungkin ada beberapa bisnis model yang lebih make sense kalau di luar Jakarta kan. Kayak apa ya, social commerce itu mungkin lebih make sense di kota tier kedua ketiga daripada Jakarta, yang kayak gitu sebenarnya. Jadi just because it doesn't work in Jakarta, it doesn't work at all gitu. Tapi karena intinya harus terjangkau ke mana ya? Berarti harus masuk ke loop circle kalian juga ya? Sebenarnya kalau misalnya untuk kayak muncul ya mungkin bisa events atau gimana ya, it takes effort untuk datang kayak ngeliat event untuk kenalan. Tapi kalau misalnya udah business plan-nya udah oke atau segala macam, just text us aja, email kita aja, bisa di info@alphajwc.com, kirim aja, nanti tim investment kita akan reply dengan kayak what we need untuk explore bisnisnya lebih lanjut gitu sih. info@alphajwc.com. Iya, soalnya I guess with internet dan segala macam harusnya sih bisa lebih gampang ya. Asal bisa dibuktiin aja sih sebenarnya, karena kayak
kalau misalnya emang bisnisnya jalan banget di Sukabumi dan dia bisa kayak ke 100 100 desa gitu, sorry, 100 kayak kecamatan, kenapa enggak? Kenapa harus enggak semuanya harus ada di Jakarta? Berarti harus bisa dibuktikan bahwa dia scalable kali ya. Yes, Bisa scalability di kayak key-nya di scalability aplikasikan. sih. Berarti kalau boleh disimpulin tadi berarti yang harus disiapin sama teman-teman UKM mungkin yang pertama itu adalah bisnis plan-nya kali ya, model bisnisnya. Bisnis plan-nya itu mencakup jangka pendek, menengah sama panjang ya. Kedua mungkin lebih ke financial report-nya harus bagus yang Yes. sebelumnya gitu. Kemudian ketiga mungkin model bisnisnya dia harus bisa buktiin bahwa ini itu bisa scalable. Scalable. Sama mungkin nggak sih keempat itu kan ini tadi ada yang nanya ini kan ada 5 rules ya, ini baru 3 nih. Yang keempat mungkin dari sisi foundernya ya tadi. Yes, foundernya tuh harus punya track record yang bagus, punya expertise di bidang itu, sama kalau bisa ada unfair advantage yang founder lain nggak punya gitu, nggak bisa dari experience, bisa dari apa ya? Kalau misalnya say dia unfair advantage tuh kalau misal yang orang lain tuh nggak punya gitu, jadi gimana ya, kayak how do I make it, bentar, gimana cara bisa share tanpa spill the name? Apa gimana misal uh, nggak usah ngomong namanya, ya misalnya itu dia. apa Kalau misalnya dia mau bikin dia mau bikin kayak perusahaan tempe gitu ya, kayak semua orang bisa bikin perusahaan tempe tapi mungkin keluarga dia adalah juragan apa ya, juragan kedelai gitu, kebun kedelai gitu ya. Yeah, that's unfair advantage. Atau kalau misalnya dia bukan juragan, mungkin dia punya kayak resep pengolahan kedelai yang orang lain yang nggak punya, yang bisa bikin waste-nya dikit banget, yang bisa di satu pabrik tuh dia bisa bikin kayak dari tahu, tempe, kembang tahu, kedelai, pokoknya kayak semuanya bisa dalam satu mesin yang cuma dia yang punya. That's another unfair advantage. Ya, isi. Ngerti. Bisa random banget. Nah, ini bisa nggak diceritain sih, mungkin ada satu kasus, nggak usah disebutin sih namanya ya, mungkin ada satu kasus di mana waktu lo mutusin gitu ya untuk invest, apa aja sih faktor pertimbangan utamanya? Sebenarnya sih balik lagi yang tadi sih, kayak foundernya kayak apa makanan tuh yang masuk akal tuh siapa ya sih, aduh balik lagi kopi kenangan lagi, aduh maafin. Karena ya balik ke foundernya lagi, dia punya pengalaman, track recordnya, mereka udah track recordnya bagus, pendidikannya bagus, mereka pernah dulu bikin restoran dan and it works, dan mereka tahu sebenarnya kayak hal-hal apa yang mau diubah dari bisnis ini. Kayak kenapa sih makanan mahal tuh makanan enak tuh, minuman enak tuh harus mahal. Sebenarnya kenapa sih kopi tuh harus mahal banget? Sebenarnya kayak bisa kok dengan 18.000 you can get good coffee. Pain point-nya ada, cara bikinnya ada, bisnisnya solid, profitable kayak at least di store level tuh it's profitable. Historinya bagus, orang-orang mau terima, jadi produk market fit-nya ada, potensi untuk growth-nya ada karena marketnya masih terbuka gede, dan kayak the plan is ambitious, it's crazy, but planning-nya tuh make sense, kayak projection-nya tahun ini kita mau ngapain, itunya ada sih. Jadi I guess that's just how things line up gitu. Tadi barusan gue sempet nyatet, berarti ini ya, bener nggak nih? Gue bacain dulu ya. Berarti yang tadi apa sih faktor pertimbangan utamanya itu adalah foundernya harus jelas, lebih bagus lagi kalau dia punya advantage lain ya. Tadi yang misalnya tadi juragan tempe, nggak ada, itu cuma ilustrasi lah ya gitu. Pokoknya intinya dia punya sesuatu yang mungkin founder lain nggak punya itu kan ya. Terus yang kedua itu adalah planningnya, bisnis plannya jelas gitu kan. Jelas tuh artinya bisa dipertanggungjawabkan, hitungannya juga clear. Kemudian bisnisnya solid. Mungkin bisnisnya solid yang dimaksud lebih ke benar-benar si produk yang dia jual itu udah terbukti lah gitu, valid kan.
terbukti, kemudian profitable, artinya dia ke depannya itu punya potensinya juga masih banyak, masih tinggi, kemudian masih juga punya potensi growth yang besar, artinya dalam jangka panjang, jadi jualannya itu bukan hit and run lah gitu, hit and run kan maksudnya, ya gue sekarang jual, duitnya masuk terus udah cabut gitu kan. Nggak diputar lagi kan, ya pengennya di masa depan dia bisa diputar lagi, mungkin barangnya itu potensinya bisa di scalable gede, luas ke seluruh Indonesia, bahkan mungkin Asia dan dunia, mungkin itu kali yang maksud ya. Profitable pun sebenarnya nggak harus profitable apa ya, kayak as a company. Kalau di awal-awal it's gonna burn money kan sebenarnya, tapi kayak at least tahu dalam tahapan mana, misalnya kayak oke, dalam 4 bulan kita akan profitable on store level, dalam break even point-nya kita akan bisa kita buka toko baru, break even point-nya ada di bulan kesegini, kita bisa contribute ke company di bulan segini, itu sih harus jelas, jadi supaya kita tahu kayak you know your thing. Aku buka komennya ya. Tadi sih pertanyaan udah ada beberapa yang aku bacain sebenarnya. Udah aku bacain, terus tadi ada lagi yang nanya, kayaknya ada yang menarik, sebentar. Mbak Adel, apa yang diperhatikan VC di stage seed and series A? Metrik-metrik apa saja yang perlu disiapkan oleh startup? Metrik tuh balik lagi ke company-nya apa, bisnisnya apa dulu. Ada yang metriknya GMV, ada yang metriknya asset under management kalau misalnya dia fintech, ada loan book dan disbursement kalau dia lending, ada yang agent, apa sih jumlah agentnya berapa, atau kayak turnover barangnya secepat apa kalau misalnya dia platform, dan take rate-nya dia berapa gitu sih. Berarti tergantung dari bisnisnya ya? Tergantung bisnisnya banget. Kalau misalnya kuliner juga masih dibagi berapa banyak lagi kali ya? Itu bisa lihat lagi kayak revenue-nya berapa, kayak operasi apa sih, revenue-nya berapa, margin-nya tuh berapa, margin bener-bener bersih setelah operations tuh berapa gitu sih. Karena kayak kalau misalnya cuma ngomongin GMV doang, GMV di misalnya kayak di perusahaan yang jualan mobil sama perusahaan jualan sayur gitu kan beda, pasti lebih gede GMV-nya mobil kan, kayak in terms of kayak value for apa sih, kayak jumlah uangnya, tapi kan balik lagi marginnya berapa gitu. Iya benar. GMV itu kan apa sih, gross merchandise value ya? Itu kan angkanya angkanya itu sebenarnya adalah semua sales yang tercipta dari semua kegiatan, benar nggak sih? Benar nggak gue? Benar nggak gue? Ya benar ya. Yes. Takut salah gue, takut salah ngertiin. Tapi kan belum tentu itu make sense di semua model kan? Iya benar. Jadi nggak, iya benar-benar juga sih tadi yang lu bilang, kalau misalnya kita jualannya sayur sama mobil, iya sih pasti lebih gede sih yang punya mobil. Ya tapi marginnya belum tentu ya. Coba ini lagi. Tadi ada beberapa istilahnya, GMV, asset under management, tadi itu apa ya? Itu kalau misalnya kalau misalnya fintech yang apa ya, kalau misalnya kayak pengelolaan dana gitu. Oh, itu kalau fintech ya. Ada juga disbursement-nya berapa, ada metrik lagi NPL-nya berapa kalau dia fintech. Berarti kalau matrix mah bener-bener tergantung banget model bisnisnya ya. Okay. Dan itu kayak hitungannya juga ya. Kalau kayak margin pun harus clear kan sebenarnya, marginnya itu margin udah sama operations atau modalnya berapa, dijual berapa, COGS-nya berapa. Ya, benar. Berarti itu balik lagi kita harus lihat si financial report-nya ya. Karena biasanya kalau ketemu kayak investor kan nanti kita akan due diligence lagi kan. Nanti financial report itu pasti kita kayak kita bongkar lagi kok, kalau misalnya nanti pas due diligence ini kayaknya hitungannya nggak make sense deh. Coba hitungin kayak kurangin ini baru kayak berarti kita bisa ngeliat sebenarnya ini kayak gini, karena mungkin metriknya emang beda dari awal. Del, ini kan waktunya udah mau habis ya, tinggal sekitar 10 menit lagi. Yes. Boleh nggak? Nggak berasa ya? Iya. Nggak berasa ya? Ini Del,
boleh nggak minta dong apa ya ibaratnya kayak semacam penutup sama mungkin kalau summary pesan-pesan ada untuk teman-teman foodies dong. Eh, buat investment kalau di usaha makanan. Uh, yang paling penting adalah know what you want to do, know what you want to be. Uh, Tidak semua investasi itu dibutuhkan, tidak semua investasi itu jalan yang benar buat kalian. Jadi please do your research, research. Balik lagi uh, ke kalian yang maunya apa, and do research sih sebenarnya. I think the key is to do research to yourself, to your company, to your potential investor. Terus final product market fit kalau misalnya baru mulai, kalau bikin produk, make sure it's gonna be there in the long run, atau kalau misalnya it's a seasonal, make sure that kalian punya cara-cara lain untuk maintain customer kalian kayak gimana, and then do your financial report well, Ya. and then maintain your kayak ini sih, unit economics. Coba dilihat lagi from time to time, sebenarnya kayak bisnis ini beneran akan profitable nggak sih ke depannya, atau apa yang bisa di-cut segala macam. And then kalau akhirnya kalian memutuskan untuk cari investor dan whatever it is, mau institusional atau individual, be clear from the very beginning, partnership kayak apa yang mau kalian butuhkan, dan sebisa mungkin harusnya investor itu nggak cuma ngasih uang, karena yang mau ngasih uang banyak tapi yang mau kerja bareng susah tuh nggak banyak. Yang mau ngasih uang banyak, yang mau kerja bareng susah itu nggak banyak. Gitu. Jadi berarti pesan untuk teman-teman foodiesnya lebih ke do your financial ya, atau apa tadi yang paling penting apa? Apa ya? Sebelum memutuskan mau cari investor yang mana, sebenarnya kayak kenali diri sendiri dulu sih. Kayak goal kalian tuh mau ngapain? Itu investor atau enggak gitu ya? Kalau misalnya kayak iri lihat startup makanan ini dapat uang, tapi sebenarnya kayak itu cuma peer pressure doang, tapi kalian enggak kok, gue kayak I want to perfect this cup of coffee. There's nothing wrong with that gitu. Yeah. I would love to try your coffee gitu. Ya. Jadi kalau misalnya lebih ke idealismenya, mungkin nggak pengen buat kopi lo perfect banget, sebenarnya nggak usah pakai investor gitu ya? Bisa sih, kayak kopi enak tuh bisa, tapi kalau misal kayak tahu kan kayak kopi-kopi yang harus 92 derajat, yang harus di siphon, it's gonna be hard kan. Berarti balik lagi ke teman-teman foodpreneur, ya pokoknya harus kenali diri sendiri dulu gitu kan, harus tahu lu idealismenya, purpose-nya ke depan mau apa gitu ya. Terus pengennya lu-nya mau apa, kemudian si bisnis ini mau diapain ke depannya gitu ya. Kalau kalian udah tahu maunya apa, nanti ngomong ke investornya juga ini kan, karena kalau misalnya if you don't know what you wanna do, apalagi investornya kayak lu aja bingung, apalagi gua gitu. Iya, benar. Sama mungkin harus harus dipikirin, harus diputusin apakah keputusan untuk mengundang investor masuk itu adalah keputusan yang tepat, karena nggak semua jawaban dari permasalahan itu adalah investasi. Iya, ingat, masalah tidak selesai di saat uang ditransfer. Gitu. Jadi lebih ke karena sebenarnya setelah ada investor pun pastinya akan ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan gitu ya. Iya. Sedangkan kalau misalnya kita pengen ngejar ya lebih ke purpose sendiri kan, kadang-kadang agak sulit ya. Kepentingan investor itu kan kadang-kadang nggak nyambung sama kepentingan kita akhirnya. Iya, atau kalau misalnya if you can make sure dari awal investornya tahu kalian mau ngapain, it's awesome, it's okay banget. Kalau misalnya ada kayak nggak tahu, kalau menurut gue kopi kenangan, menurut gue kopinya tuh enak banget untuk kopi susu, untuk kopi susu, dan dia bisa maintain itu. Tapi kalau misalnya jadi gimana, kayak bukan masalahnya investment itu harus melunturkan niat baik kalian untuk menciptakan makanan enak gitu, tapi tapi kadang ada beberapa hal yang ya bisa harus dipikirkan juga sih kan. Ya, karena kalau udah masuk investor, pastinya mereka akan melihat potensial ke depannya kan. Dan nggak semua bisnis bisa di grow segede itu kan. Iya, betul.
apakah mereka bisa scalable untuk diluaskan misalkan se-Indonesia, se-Asia atau bahkan tapi kalau misalnya kita masuk investor itu sudah pasti mereka ingin ada Yes. apa ya, eksponensial apa sih namanya? Ya pokoknya Exponential growth ya. ya benar kan? Nggak mungkin investor nyimpen uang terus ya udah aja terserah lu, kan nggak gitu ya. Nah kalau kayak gitu sebenarnya kayak balik lagi cari lagi research lagi kayak sebenarnya kalau kalian mau grow-nya yang lebih chill, investor macam apa sih yang kalian perluin? Mungkin kalau misalnya dapat angel investor yang bisa cukup oke dengan pertumbuhan 20% setiap tahun, why not? It's already good enough buat mereka. Dan kalau itu kalian yang suka ya ya udah gitu. That's the right way. Jangan tenggelam dengan peer pressure semua orang dapat pendanaan gede sih. Ya benar-benar. Kadang-kadang itu sih yang kadang-kadang teman-teman UKM juga suka pengennya tuh kan apa gimana ya cara dapetin investor investment yang besar gitu. Tapi mereka mungkin nggak tahu step-stepnya harus apa aja gitu kan. Makanya tadi sebenarnya gue sempet nanya step-stepnya tuh apa aja. Atau mungkin yang paling penting itu adalah dikenali dulu diri sendiri, kita perlu nggak sih ngundang investor? Yes, Atau sebenarnya lebih cocok angel investor aja, artinya atau ya debt aja. Ya, atau mungkin pinjaman juga bisa. Karena kan kalau pinjaman setelah pinjaman yang selesai udah bye-bye gitu kan, gak ada urusan apa-apa. Karena I know many F&B entrepreneur yang emang kayak gue nggak mau dikejar-kejar investor, gue maunya kayak tempat ini jadi sanctuary yang I can do whatever creativity it needs. Ya. Sama mungkin kemarin sih gue sempat ngobrol sama temen juga gitu ya, mereka lebih prefer sebenarnya atau angel investor yang mungkin purpose-nya sama. Iya. Jadi mereka sebenarnya naruh uang juga sebenarnya bukan apa ya. Jadi nggak banyak tuntutan gitu loh. Yang penting gue ngerasa purpose kita sama, tujuan bikin bisnisnya X ini gitu. Jadi ya selama lu masih ada di koridor itu sebenarnya fine gitu loh, asal nggak rugi mungkin ya. Makanya balik lagi kayak sebenarnya kayak jadi jodoh kan. Iya benar. Ya udah paling itu aja, ada takutnya ini bentar lagi putus. Iya nanti. Bentar lagi putus. Thank you banget buat waktunya juga udah ngobrol-ngobrol. Yes. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau ngobrol lagi, tanya-tanya lagi lebih banyak, bisa masuk ke Telegram channelnya Foodies. Betulnya ada di bio linknya Foodies. Sama ada nanti kapan-kapan kalau di-invite lagi boleh ya? Iya, kabarin aja. Lagi WFH biasanya berantakan. Enggak. Atau mungkin nanti akan kita invite untuk kesempatan lain. Sure. Iya, masih di rumah kok ini. Ini banyak banget sih insight-nya. Oke, kalau gitu akhir kata, thank you banget buat Adele, buat teman-teman foodpreneur. Jangan lupa nanti masuk ke channel Telegramnya Foodies, karena di sana akan banyak banget ebook sama semua insight-insight, termasuk insight yang malam ini nanti akan coba saya rapin, saya share juga di Telegramnya Foodies. Oke, thank you Adele. Selamat malam. Selamat malam. Bye.